Anda tidak akan menyangka jika kacang bisa mendatangkan jodoh. Ya, kamu benar. Jika Anda mempercayainya, di bulan suci Ramadan seperti ini, para gadis remaja di Wakatobi akan mulai menjual kacang. Biasanya, mereka mulai menjual dari setelah salat tarawih hingga pukul 11 malam. Dan sejauh ini, masyarakat mengatakan bahwa tradisi ini sudah ada sejak dulu dan hanya ada di Wakatobi. Sudah banyak yang menemukan jodoh berkah dari menjual kacang ini. Harga jualnya adalah Rp1.000 dan semua lapak menjualnya dengan harga yang sama. Masalahnya adalah mereka tidak menjual untuk sekedar mencari keuntungan, tapi sebenarnya dijual dengan cara seperti itu hanya untuk memperluas kenalan, dan jika beruntung mereka bisa menemukan jodoh berkah dari menjual kacang tersebut. Tidak heran jika banyak pemuda dari berbagai desa di Wakatobi yang berkunjung dan kemudian memilih untuk berkenalan dengan para penjual kacang jodoh. Mereka saling berebutan karena istilahnya bukan siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang lebih jago berpantun dengan para gadis-gadis tersebut. Enaknya kacang goreng yang dijual oleh gadis ini. Rasanya sangat nikmat, ingin rasanya hati mencintaimu. Dan bila engkau setuju, maka izinkan saya memberitahu kedua orang tuaku untuk meminangmu. Selanjutnya, perempuan akan membalas dengan lantunan syair. Kalau memang itu niatnya hati, maka suruhlah kedua orang tuamu agar hati ini bisa bersatu. Tapi buktikanlah dengan membeli semua kacang ini bahwa kamu sudah siap dan mampu berumah tangga. Sebenarnya, di beberapa wilayah di Indonesia memiliki tradisi yang sama. Proses perjodohan ini hampir di setiap daerah memiliki keunikannya masing-masing. Seperti halnya di Wakatobi, yang menggunakan media kacang untuk awal perkenalan bagi para muda-mudi di Wakatobi. Kami berkunjung ke beberapa kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Wangi-Wangi untuk melihat bagaimana para gadis remaja ini menjual kacang. Kacang itu hanya disangrai tanpa kemasan apapun. Mereka menjualnya per 4 biji sampai per 5 biji. Jumlahnya bervariasi tergantung dari besaran kacang yang dijual. Nah, jika beruntung, kita bisa mendapat tambahan kacang dari para gadis. Hal itu menandakan mereka merasa nyaman dengan kunjungan kita. Kacang jodoh. Secara lokal, kacang disebut dengan nama rapo-rapo. Kata rapo artinya rapat, yang berarti mendekatkan atau mengakrabkan para muda-mudi yang menjalankan tradisi tersebut. Biasanya, dalam proses pengenalan ini diawali dengan transaksi jual beli kacang. Para pemuda yang menjalankan tradisi ini akan mulai berkeliling mencari para gadis-gadis penjual kacang. Mereka berkeliling sampai melewati beberapa desa hingga menemukan gadis yang mereka sukai. Biasanya, pemuda yang telah menemukan gadis pilihannya akan melakukan kunjungan terus-menerus serta melakukan pembelian kacang goreng secara habis-habisan sebagai bukti bahwa mereka memiliki perasaan terhadap gadis itu. Sambil menikmati kacang goreng, muda-mudi tersebut saling mengenal dan menjalin komunikasi. Nah, Ramadan kali ini, jalan-jalan di Wakatobi, tepatnya di Kecamatan Wangi-Wangi, akan dipenuhi lagi dengan cahaya lentera. Cahaya tersebut merupakan penanda bahwa lapak kacang jodoh telah dibuka. Tradisi ini akan berlangsung sepanjang malam di bulan Ramadan. Sebagian besar, semua pembeli di toko-toko itu adalah para gadis yang biasa berjualan kacang jodoh. Biasanya, ada yang terjual hingga 2 liter per malamnya. Mereka bisa mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat dari hasil jualan tersebut. Ariolo hele omo ala rambe. Ariolo hele akan paraso karena BM ya baik bal. Tapi pasar sama mau balwa. Akalan de noya. Saulo pia letter mo alfa ina? 40 liter saka kan 40 liter ala kan dia. Sebelum menyangrai kacang, hal pertama yang mereka lakukan adalah memastikan untuk selalu memilih kacang dengan tampilan tanpa bercat. Kemudian, mereka memanaskan pasir di dalam wajan. Pasir yang akan digunakan harus bersih dan memilih pasir yang agak kasar untuk hasil yang lebih baik. Kemudian, masukkan kacang ke dalam wajan lalu aduk rata. Selama proses memasak, harus sering diaduk agar kacang tidak gosong dan matang merata. Pada kasus kali ini,
Diperlukan waktu sekitar 10-15 menit sampai kacang benar-benar matang. Lama waktu memasak tergantung dari panasnya api dan kuantitas pasir dan kacang. Untuk mengetahui apakah kacang telah matang atau belum, biasanya mereka melakukan dengan cara mencobanya setelah matang. Prosesnya terlihat sangat sederhana, namun pada saat para gadis mengaduk kacang, mereka melakukannya dengan cara yang lembut dan lebih berirama. Mereka melakukan ritual seperti itu tentunya dengan harapan mereka bisa bertemu dan diajak berkenalan oleh para pemuda yang baik hati. Malah hatinya kuinan anakku po itam ke bapak nol di para sora para po amuan. Oh. Bapak nami umpo sampai pian. Oh, te bapak na amay togo, te yako na te amay mo bahana. Mereka berpikir ini adalah tradisi dari leluhur yang harus dilestarikan. Ibarat kata bagi masyarakat di pedesaan, bulan Ramadan adalah momentum berkumpulnya para perantau dari berbagai daerah. Kami bangga dengan tradisi kami. Ramadan kami berwarna karena tradisi kacang jodoh. Tradisi saudara-saudara kita dalam kacang jodoh di Wakatobi mengandung hikmah yang amat sangat dalam, terutama dalam konteks Ramadan yang penuh keberkahan ini. Meskipun pada awalnya mungkin terlihat sebagai upaya untuk mencari jodoh, namun hakikat sebenarnya tradisi ini menyimpan lebih banyak makna yang lebih mendalam lagi. Dalam tradisi ini mengajarkan terdapat nilai-nilai silaturahmi dan kebersamaan yang sangat kuat. Lebih dari sekedar mencari jodoh, tradisi ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan antar sesama manusia. Di tengah kesibukan dan perbedaan yang ada, tradisi kacang jodoh ini menjadi momentum untuk saling mengenal, saling menghormati, dan menyambung tali silaturahmi di antar warga.